rekrutmen dan kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Di mana di sini itu ada istilahnya itu judulnya dan dapat diisi deskripsi itu insidental ya, tergantung kebutuhan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Teten Rijuan di channel Ngobrol Perkawis Ilmu. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing-sharing kepada kalian bagaimana cara membuat Google Form yang lengkap, di mana saya juga akan membahas mengenai fitur-fiturnya. Terus juga yang ada di dalam itu saya akan jelaskan secara lengkap, baik itu cara membuat sebuah judul untuk Google Form, cara juga menambahkan foto ataupun header pada bagian atas Google Form. Jika masih atau waktunya mencukupi, saya akan buatkan di video ini. Terus juga bagaimana cara untuk menambahkan atau seseorang tersebut dapat mengupload untuk foto di Google Form, baik bentuk PDF, baik bentuk gambar ataupun yang lainnya, seperti cara mengupload CV dan sebagainya. Saya akan membuatkan bagaimana cara membuat untuk folder-folder yang ada dalam Google Form tersebut. Nah, ada juga nanti saya akan menjelaskan juga untuk bagian pilihan jawaban ataupun bagian centang ataupun bagian ranting ataupun bagian pengisian untuk tanggal lahir, untuk nama, untuk jawaban singkat, untuk jawaban yang lengkap ataupun jawaban yang dalam bentuk paragraf panjang. Nah, nanti saya akan jelaskan pada video kali ini. Oke, tetapi sebelum itu bagi teman-teman yang baru datang di channel juga, jangan lupa untuk like dulu, jangan lupa untuk subscribe dan share juga ke teman-teman yang lain apabila video ini bermanfaat dan juga berguna bagi teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, oke, pertama-tama kalian masuk dulu ke akun Gmail kalian. Di sini saya akan memberikan dulu contoh dari Google Form yang pernah saya buat. Nah, di sini dari Gmail kalian klik yang ini, teman-teman, lalu kalian pilih yang Drive. Nanti akan keluar seperti ini, teman-teman, kurang lebih. Dan di sini itu ada beberapa file yang pernah saya buat dan juga Gform yang pernah saya buat untuk Open Recruitment dan kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman. Di mana di sini itu ada istilahnya itu judulnya dan dapat diisi deskripsi itu insidental ya, tergantung kebutuhan kalian. Di sini juga kita dapat menambahkan fotonya dan juga kita dapat menambahkan email yang harus ada gitu teman-teman, agar nanti ada tembusan juga ke email mereka dan juga mereka bakal tahu gitu teman-teman dia itu udah berhasil ngirim atau enggak gitu. Dan di sini juga ada untuk nama lengkap dan nama-nama pribadi atau kepribadian mereka seperti apa. Dan di sini juga nanti ada pilihan seperti ini teman-teman, dan juga ada isian singkat ataupun isian yang panjang. Terus juga nanti kita dapat membuat untuk slide atau bagian keduanya itu. Jadi nanti ada, misalkan kan kalian udah tahu kan di bawah itu ada klik lanjut. Nah, kurang lebih tampilannya atau pembuatannya diubah menjadi bagian kedua seperti ini. Dan di sini untuk begitu untuk mencantumkan file-file apa, kita dapat pilih yang bagian ini teman-teman. Dan di sini udah nanti tinggal dikirim, dan di sini juga nanti ada jawaban dan hasilnya teman-teman di sini teman-teman, yaitu namanya itu adalah apa ya, lupa lagi, yaitu spreadsheet teman-teman, seperti bentuk Excel. Nah, untuk caranya sendiri di sini saya akan menggunakan akun khusus Gmail saya teman-teman. Kita udah masukkan ke Google Drive. Nah, di sini kalian langsung saja klik yang ini teman-teman, yang baru atau tanda plus ini, lalu kalian dapat lihat di sini ada Google Dokumen dan lain sebagainya. Kita pilih yang Google Formulir. Kita dapat klik terlebih dahulu dan menunggu untuk proses loadingnya. Nah, di sini kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan buat dulu untuk judulnya mau seperti apa. Mungkin kita misalkan saja itu untuk judulnya seperti, kita ganti Open Recruitment ya, Open Recruitment aja. Dan di sini deskripsinya mungkin kurang lebih kita tulis aja apa aja ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Di sini langsung saja di sini untuk pernyataan pertama itu kita mau pilih apa teman-teman. Misalkan untuk nama lengkap. Oh, ininya kita hapus dulu. Nama lengkap. Nah, di sini langsung ada teman-teman, ada jawaban singkat dan secara otomatis gitu teman-teman oleh servernya. Oke, selanjutnya misalkan untuk yang kedua itu adalah tempat tanggal lahir. Tanggal lahir teman-teman.
Nah, di sini itu akan seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ingin merubah, kalian dapat klik saja yang bagian ini. Dan di sini nanti ada beberapa opsi yang dapat kalian pilih. Misalkan saja mau memudahkan untuk istilahnya itu yang mengisinya itu lebih mudah, kalian dapat klik yang tanggal ini saja. Nanti mereka tinggal memilih untuk bulan, hari, dan tahunnya seperti apa gitu teman-teman. Oke, untuk next selanjutnya misalkan di sini kita pilih bidang yang diinginkan. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Dan di sini kemungkinan ada beberapa teman-teman. Nah, kalau misalkan pilihan ganda ini tuh hanya dapat memilih satu. Kalau misalkan kotak centang gini ini itu bisa memilih dua teman-teman. Misalkan ada pilihan satu ini itu adalah Z, misalkan pilihan duanya itu adalah B. Nah, dapat memilih dua-duanya teman-teman. Kalau misalkan kita berikan opsi yang kotak centang ini, kalian dapat memilih. Misalkan kita pilih yang pilihan ganda saja, misalkan ininya itu adalah A, yang bawahnya itu adalah B, dan yang bawahnya itu adalah C. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, terus misalkan next lagi, misalkan yang kedua lagi ini adalah bidang yang diinginkan juga. Misalkan kita pilih yang kotak centang ini untuk melihat perbedaannya seperti apa. Kita samakan saja untuk lebih mudah, ini A, ini juga B, dan ini juga C, dan lain sebagainya. Oke, kita next lagi ke yang selanjutnya. Nah, misalkan kalau ada yang seperti ini, misalkan untuk tambahan, misalkan seperti ini itu kita pilih yang misalkan yang ini teman-teman, kotak centang. Misalkan ada tambahnya itu misalkan seperti E, terus B. Nah, kalau misalkan kalian ingin menambahkan lainnya, atau yang orang yang mengisinya itu ingin bisa mengetik sendiri, kalian pilih yang tambah lainnya ini teman-teman. Nah, maka akan secara otomatis mereka dapat mengisi sesuai keinginan kalian atau sesuai keinginan yang mereka isi gitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita pilih lagi di sini. Oh iya teman-teman, dan bagi teman-teman mungkin seperti ini teman-teman. Di sini kan ada tempat tanggal lahir. Nah, kalau misalkan kalian ingin memberikan contoh atau deskripsinya, kalian dapat pilih saja di sini. Lalu di sini klik yang deskripsi teman-teman, dan di sini dapat kalian contoh, misalkan titik 2 Tasikmalaya 24 yang kecil saja Mei 2000. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Tetapi kan ini dalam bentuk tanggal, jadi mungkin kurang sinkron gitu teman-teman, tapi contohnya itu dalam memberikan deskripsi di bawah judul yang kecil ini atau subjudulnya itu kalian dapat pilih yang ini, lalu kalian dapat klik yang deskripsi teman-teman. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman, kita apabila ingin istilahnya itu memisahkan antara misalkan ini bagian pertama, ini bagian kedua, kita tinggal klik yang ini teman-teman, tambah bagian. Nah, maka dari itu kita akan langsung ke bagian yang kedua teman-teman. Kita klik yang ini lagi aja untuk menambah, dan di sini kita dapat membuat lagi opsi apa yang ingin kalian buat. Misalkan di sini untuk CV saja ya, kurang lebih seperti ini. Nah, maka di sini kalian dapat cari yang istilahnya itu cocok gitu untuk mengisi CV. Nah, di sini kurang lebih kita dapat melihat misalkan di sini nih, kalau untuk upload seperti file tersebut kalian pilih yang upload file. Nah, di sini kurang lebih akan seperti ini. Lalu kita klik yang lanjutkan. Kita tunggu dulu untuk proses loadingnya. Dan di sini untuk jumlah maksimum file yang dapat dikirim berapa, kalian mau misalkan hanya satu saja, kalian dapat pilih satu. Kalau mau 1 sampai 5 kalian dapat pilih, dan lain sebagainya boleh kalian tentukan. Nah, ukuran maksimum filenya mau berapa? Kalau misalkan CV kan nggak mungkin lah lebih dari 10, bisa kita pilih 10 saja. Ataupun kalau misalkan untuk video dan lain sebagainya, kalian mau pilih yang 100 MB, 1 GB dan sebagainya sesuai kebutuhan kalian, kalian dapat istilahnya itu buat sesuai kebutuhan kalian sendiri. Nah, di sini sendiri untuk menentukan jenis filenya, kalian dapat pilih yang ini teman-teman. Izinkan hanya jenis file tertentu kalian dapat aktifkan. Nah, di sini kalian dapat memilih teman-teman file apa yang bisa diupload untuk GPOM ini. Misalkan seperti ini.
filenya itu adalah untuk gambar dan juga misalkan dan juga PDF teman-teman. Maka selain ini dan juga ini, maka file tersebut tidak dapat di-upload gitu teman-teman dalam Gform kita, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau udah kita pilih yang ini lagi. Kalau misalkan kalian mau lebih mudah, misalkan yang kedua itu untuk foto formal dan inginnya itu langsung seperti ini saja, nggak ribet, kalian dapat klik yang ini teman-teman, copy. Nah, di sini maka akan secara jelas langsung mengcopy dan kita tinggal pilih saja misalkan foto formal. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ininya juga kalau misalkan kalian mau ganti, kalian dapat pilih yang gambar saja dua-duanya dan kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, misalkan kita udah selesai untuk semuanya, lalu kita mau meninjau hasil dari yang kita buat, kita dapat lihat di sini teman-teman. Di bagian ini, di pertinjau teman-teman, kita dapat klik. Nah, di sini kurang lebih tampilan dari Gform yang kita buat itu seperti ini. Dari nama lengkap kita dapat mengisinya seperti ini dan seperti ini. Nah, kalau ini teman-teman, nah di sini, nah kita dapat mengisi lebih banyak teman-teman. Kalau misalkan opsi ini dan juga ini tidak bisa teman-teman, hanya salah satu yang bisa kita buat atau kita isi teman-teman. Nah, di sini kan tadi udah kita buat untuk dua bagian, maka kita dapat klik berikutnya untuk next ke bagian selanjutnya. Dan di sini kita udah buat yang pertama itu adalah CV dan format foto formal, dan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, terus juga ada tambahan, kalau misalkan kalian misalkan di sini nama ini wajib untuk diisi, maka kalian dapat ini diaktifkan untuk nama ini wajib diisi. Kalau misalkan dilewat, maka mereka tidak dapat next ke istilahnya itu ke bagian selanjutnya atau ke bagian yang keduanya teman-teman. Maka harus wajib diisi gitu teman-teman, kurang lebih seperti itu. Ini juga dapat diklik seperti ini dan kurang lebih hasilnya itu adalah seperti ini. Bagi kalian yang mau tahu caranya, misalkan di sini cara untuk membuat atau menambahkan foto di atas, kalian juga nanti dapat lihat di next video, ataupun kalian ada yang email seperti ini. Jadi sebelum mengisi itu langsung harus mengisi email terlebih dahulu agar nanti hasilnya itu dapat dikirim ke email. Kalian juga dapat dilihat atau dapat melihatnya lagi di next video dari apa yang saya buat. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara pembuatan Google Form. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalian dapat membuat sesuai dengan kreativitas kalian sendiri. Semoga memberi gambaran dan semoga memberi pencerahan bagi kalian, dan see you next video.